Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Segenap jajaran kepengurusan Masjid Paripurna Darul Aman yang saya muliakan, semua kita yang hadir berkumpul pada zuhur yang istimewa ini. Bersyukur kita kepada Allah, senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Rasul mulia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji, dalam haji itu ketika wukuf di Arafah, ada khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Nabi itu fenomenal. Banyak pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang itu haji terakhir dan pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang menangis karena merasakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lama lagi akan kembali kepada Allah, melihat pesan-pesan yang disampaikan. Di antara pesan-pesan yang disampaikan itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kaum muslimin jangan coba-coba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyekutukan Allah lalu mati dalam persekutuannya, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sungguh berbahaya dan itu dosa yang paling besar. Yang kedua, Rasulullah juga melarang kaum muslimin untuk mendekati riba, tinggalkan, jauhi. Rasul juga berpesan jaga sholat, terutama berjamaah, kemudian laksanakan puasa perintah Allah, membayar zakat fitrah. Rasulullah juga dalam khutbah berpesan bahwa kaum muslimin hendaknya bersatu dalam hal wa'tasimu bihablillah, karena kekuatan kaum muslimin itu pada persatuan mereka. Rasulullah SAW berpesan juga jangan coba-coba mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Aku tinggalkan dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara banyak pesan yang disampaikan Rasulullah dalam khutbah itu, ya di antaranya adalah Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk memuliakan kaum perempuan, memuliakan wanita. Ini tema diangkat karena memang 2 bulan terakhir ini rasanya banyak kita lihat di media sosial, di televisi nasional pun ditayangkan, banyak wanita dibunuh. Ada yang dibunuh, dimasukkan ke dalam koper, dibuang. Pelakunya tertangkap di Palembang. Ada juga yang dibunuh, diarak bahagian tubuhnya tuh keliling kampung. Ada juga yang di pulau, masih wilayah Riau, dibunuhnya istrinya. Lalu anaknya laki-laki yang SD ini mengatakan, ngapalah ayah bunuh emak, ngapa tak saya aja yang dibunuh? Kalau saya tidak apa-apa, tapi kalau emak ayah bunuh, maka adik siapa yang merawat? Ini kan kalimat-kalimat pilu. Lain psikologi anak lagi yang mentalnya pasti kena ketika orang yang disayanginya menyakiti istri dan segala macam. Jadi banyak, bukan hanya kasus Pina saja Pak ya. Pina tak jelas kemana-mana kasusnya kan.
Tapi mudah-mudahan ada titik terang. Jadi belakangan ini banyak pembunuhan, terlebih-lebih kepada istri. Kita yang punya anak perempuan nih dirawat dengan kasih sayang, dibesarkan dengan cinta, disekolahkan baik-baik. Ketika kita melepas anak yang tersayang tuh orang tua, ayah jarang menangis. Ayah kalau kelakuannya anaknya nakal, jarang ayah menangis, lebih cenderung marah. Tapi ayah akan menangis ketika melepaskan anak perempuannya pergi kepada orang lain. Kenapa? Karena dari dulunya dia sayangi anak tersebut, dari dulunya dia cukupi kebutuhan nafkahnya. Pada hari ini dia lepaskan. Apakah orang yang membawanya pergi itu akan sama sayangnya seperti dia? Itulah pikiran orang tua tuh, sampai tak mampu menahan air mata. Jadi kalau akhirnya dipukuli, ditampar, ditumbuk, ditinju, dibunuh, ini kan menyakiti hati orang tua tentu. Jadi kita kalau tak suka dengan anak perempuan orang itu, sebagaimana dulu kita menjemputnya, balikkan dia, ceraikan dia. Ada keluarganya yang akan menafkahi dia. Dia pandai cari rezeki, pandai dia cari nafkah, berusaha dia. Apalagi zaman sekarang bisa online dan segala macam. Jangan sampai dibunuh anak orang. Selain dia dosa besar membunuh orang lain, seperti membunuh kaum muslimin seluruh dunia, maka dia akan menyakiti keluarganya, terlebih ayah ibunya yang melahirkan, membesarkan. Nah, dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan taskunu arba'u nisa'in fi qalbir rajulil mu'min. Dalam hati seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, ada 4 wanita yang memang dia jaga betul. Karena lewat itulah dia bahagia, lewat itu dia dapat keberkahan dan kasih sayang. Begitu ulama menyebutkan. Siapa 4 wanita yang dijaga seorang laki-laki yang beriman ini? Yang pertama, ummuhu, ibunya. Itu pasti sepakat kita semua. Kenapa dia jaga ibunya? Ridhaha min ridullah. Karena keriduan ibu, keriduan orang tua, bahagian daripada cara mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu pastilah kita semua akan sayang kepada orang tua. Banyak laki-laki yang ketika muda sayang dengan ayah ibu, tapi setelah menikah agak berubah rasa kasih sayang, pengaruh istri, pengaruh kehidupan dan segala macam. Jadi untuk para istri, jadilah pemererat silaturahim tentunya antara anak dengan orang tuanya. Jangan dulu sebelum menikah dengan kita para istri, orang tua dengan anaknya hubungannya baik, tapi setelah menikah silaturahim antara anak dengan orang tua putus, itu tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ihzar salasata dam'atin, hindari 3 tangisan. Jangan kita buat 3 golongan yang menangis, karena efeknya dahsyat. Pertama, dam'atul mazlum, tangisan orang yang teraniaya. Jadi jangan aniaya orang lain menyebabkan dia menangis. Kalau dah dia menangis, mengadu dia kepada Allah. Orang kalau sudah tersakiti hatinya kepada disakiti oleh orang lain, kira-kira kalau dia mengadu, doanya baik tidak? Baik tak? Kalau hatinya tersakiti, baik, ya Allah, ampunilah dosa si fulan yang menyakiti hatiku ini, ya Allah. Luaskan rezekinya, ya Allah. Mana ada begitu doa. Orang-orang model kita nih, kalau hati kita tersakiti, doa kita, cabut nyawanya, ya Allah. Itu langsung tuh. Susahkan hidupnya, ya Allah. Begitu orang banyak nih. Antah ketika disakiti orang duitnya lagi banyak kan. Tapi kalau duitnya lagi sedikit, dia lagi banyak masalah, dia merasa dia teraniaya, rasa-rasanya doanya buruk. Maka jangan kita aniaya, karena laisa bainahu wa bainallah hijab, kata Nabi.
Tidak ada antara dia dan Allah itu pembatas, artinya doa yang dikabulkan Allah. Yang kedua, dam'atul yatim, tetesan air mata anak yatim. Jangan sampai anak yatim ada di komplek kita tak bahagia mereka tinggal di sini, menangis, mengadu mereka kepada Allah, doa mereka mustajab. Kemudian dam'atu ummika wa abika, air mata ayah dan ibu. Makanya kata Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari, termasuk membuat orang tua menangis itu bahagian daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukaul walidain minal uquq, membuat ayah ibu menangis bersedih karena perilaku sikap kita itu adalah bahagian daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zaujatuh, yang dijaga, wanita yang harus dijaga, dimuliakan oleh laki-laki yang beriman itu zaujatuh, istri. Zaujun suami, zaujatun istri. Jadi katanya sama, hanya tinggal tamar butoh saja tambah ketika dia dirubah menjadi wanita, istri. Ikramuha wasiyatur rasul. Kata ulama, memuliakan istri itu perintah atau wasiat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat, kita baca, kita perhatikan, kita dengar, orang-orang Arab tuh sangat memuliakan perempuan. Sekarang beda zaman dahulu. Sekarang dimuliakan betul. Itu semua rumah tangga itu harus ada asisten pribadinya yang ke pasar belanja mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, yang mencarinya laki-laki. Jadi di daerah Arab yang kita lebih mudah menemukan laki-laki belanja di pasar daripada perempuan. Memang begitu, sangat dihormati. Ketika Islam belum hadir, wanita tak dapat waris, bahkan bisa diwarisi. Nanti kalau aku mati, istriku untukmu, diwarisi kepada keluarga dan bisa diwarisi kepada orang lain. Itu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, kata Allah, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu. Jadi mantan ibu tiri kita dalam Islam sebelum Islam datang itu boleh dinikahi. Sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, istri yang sudah diceraikan oleh ayah kita, maka dia ibu tiri, maka dia tak boleh dinikahi, diangkat harkat martabat. Sebelum Islam datang, mantan istri anak angkat tak boleh dinikahi. Dulu tak boleh tuh. Kita punya anak angkat, dia menikah lalu diceraikannya, mantan istri dia tak boleh, itu melanggar pantang orang Arab. Jadi dinikahi oleh Nabi, dilanggar Nabi pantangan orang Arab tuh dengan menikahi mantan istri Zaid bin Harisah. Dulu pernah viral Zaid bin Muhammad, turun ayat melarang, jangan panggil Nabi Muhammad itu ayah. Maka kembali Zaid bin Harisah. Kemudian wanita tak dapat waris. Setelah Islam datang dapat waris. Ibu sepertiga kalau anaknya yang meninggal itu tak punya anak. Ibu dapat 1/6 kalau anaknya yang meninggal punya anak, punya cucu. Istri dapat 1/4 kalau suaminya meninggal itu mereka tak punya anak. Istri dapat 1/8 kalau suaminya meninggal mereka punya anak. Ada dalam aturan Islam. Jadi setelah Islam datang memang harkat martabat kaum perempuan diangkat setinggi-tingginya, termasuk istri ada haknya, dimuliakan dia dalam Islam. Dulu boleh nikah sebanyak-banyaknya, wanita boleh poliandri namanya itu Pak. Dulu di sini dia, di si A dia istri pertama, di si B dia istri kedua, di si C dia istri ketiga, dulu boleh.
Tempat sekarang begitu peta perang dunia kelima Pak, lewat ketiga lagi kan. Soalnya orang kalau gara-gara perempuan ini sanggup bunuh diri dia. Itu kejadian pemain apa tuh? Yang bunuh diri dia gara-gara ditolak oleh ceweknya tuh. Main tinju bebas tuh. Ngeri. Yang ini yang penting saya sampaikan, awalaku babus sa'adah fil bait allazi yartafi'u sautuz zaujah ala sautil zauj. Kata ulama, tertutuplah pintu kebahagiaan pada sebuah rumah tangga kalau suara istri itu lebih sering tinggi daripada suara suaminya. Kalau ngomong boleh lebih banyak istri, tapi meninggi suaranya tak boleh sering-sering. Sesekali bolehlah kan. Tapi kalau setiap hari, setiap jam, bahaya. Tak akan ada kebahagiaan rumah tangga. Kemudian rupanya Pak Ibu sekalian, yang banyak stres itu memang laki-laki daripada perempuan. Jadi memang setelah diteliti lebih banyak laki-laki yang gila daripada perempuan. Dan penyebabnya perempuan pula, laki-laki itu banyak gila. Emang iya Pak? Beli token listrik, biaya ini, biaya itu, tuntutan ini, segala macam itu yang ada di otak kepala laki-laki itu tak bisa dia menahan. Itu yang membuat kacau itu kan. Kalau nak nikah pikir-pikir dulu lah kan. Tapi kalau duit banyak nikahlah banyak kan. Yang ketiga, saya percepat. Ukhtuhu. Pertama tadi ummuhu, ibunya harus dijaga. Yang kedua zaujatuhu, istri. Yang ketiga kata ulama ukhtuhu, saudara perempuannya. Ukhtuh. Saya tak punya adik, tapi saya punya kakak. Saya merasa disenangkan oleh kakak. Sulit saya sekolah pesantren, siapa yang membantu biaya? Kakak saya. Tak terpikir saya dulu dari mana kakak saya itu dapat duit. Asal telepon dulu, datanglah kiriman tak beberapa hari kemudian. Padahal dia seorang istri. Jadi seberapa hebat pun kita saat ini, keluarga perempuan kita terutama kakak, mereka pasti pernah membahagiakan kita. Pasti itu. Dulu kecil orang tua bekerja, dengan siapalah kita tinggal? Pasti dengan kakak. Siapa yang ngasih makan, nyuap makanan kita? Pasti kakak. Siapa yang nemani kita, basuh kotoran kita? Kakak. Jadi tak akan putus hubungan silaturahim kita dengan kakak, saudara perempuan kita itu. Makanya kata Nabi, al-kabiru minal ikhwah bimanzilatil ab. Saudara tertua dari hubungan saudara kita tuh menempati posisi orang tua. Tak ada lagi ayah. Siapa yang menjadi ayah, itulah abang paling tua. Tak ada lagi ibu. Siapa yang menjadi ibu, itulah kakak paling tua. Hubungan ini tak boleh putus. Kata orang pepatah Indonesia, Melayu mengatakan tak putus air dicincang. Memang begitulah hubungan itu. Jadi kalau rezeki kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saudara-saudara kita diperhatikan. Kakak kita, adik perempuan kita, bahagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita agak istimewa kehidupan, tahu kita mereka susah, tanya, tanggung jawab SPP anak mereka, sulit mereka membayarnya. Salah satu cara, kata ulama, siluha wa birruha tamnahikul barakah. Menjaga hubungan baik dengan saudara perempuan, berbuat baik kepada mereka, salah satu cara mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, ibnatah, anak perempuan. Husnu tarbiyatiha babuka ilal jannah. Memperbaiki pendidikan mereka, menyekolahkan mereka, mengajari mereka, kemudian menyayangi mereka, itu salah satu cara, salah satu pintu untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Nabi, kalau kita lihat hadis rawahu at-Tirmizi, hanya ada pada anak perempuan.
Man ala salasa banat, siapa yang merawat 3 anak perempuan. Ada riwayat lain saya baca 2. Jadi tak pun 3, 2 anak perempuan itu sudah luar biasa. Pa'adda bahunna, diajari dia tentang adab, maksudnya disekolahkan dia, diberi pendidikan yang baik. Wa ahsana ilaihinna, orang tua ini berbuat baik kepada anak perempuan tersebut. Sudah besar dia, wa zawwajahunna, dinikahkan kepada laki-laki yang baik, falahul jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ini kan SK dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya 2, 3 anak perempuan, yang harus bekerja keras kalau anak perempuannya masih 1 kan. Perempuan masih 1, sedangkan umur kita udah 60. Nah, itu agak kerja keras kita kan. Soalnya perjuangannya seperti perjuangan Nabi Zakaria ingin mendapatkan Nabi Yahya, itu umur 80 tahun. Nah, mudah-mudahan siapapun wanita, perempuan yang dekat dalam hidup kita, kita hormati, kita sayangi mereka. Setiap keluarga menyayangi keluarganya masing-masing, maka tak akan ada kezaliman, maka keberkahan akan muncul. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.